Kengerian menyerang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun ketika ia mencoba menyelidiki suara ketukan misterius yang datang dari balik dinding kamarnya, dan kemudian ia berupaya mengungkap rahasia kelam yang disembunyikan oleh orang tuanya yang jahat darinya. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Cobweb 2023. Cerita dimulai pada hari 1 minggu sebelum Halloween. Mengikuti Peter, seorang anak laki-laki pendiam berusia 8 tahun yang tidak begitu menyukai keramaian. Peter adalah anak tunggal dari pasangan Mark dan Carol. Pada tengah malam di dalam kamarnya, beberapa kali terdengar suara pergerakan dan ketukan keras dari balik dinding yang membangunkan Peter dari tidurnya. Lalu Peter berjalan mendekati dinding. Peter menempelkan telinganya agar bisa mendengar lebih dekat. Beberapa kali Peter mengetuk dinding sampai tiba-tiba terdengar suara balasan dari baliknya yang membuat Peter ketakutan. Karenanya, Peter bergegas memanggil kedua orang tuanya, namun saat ibunya memeriksa, ia tidaklah mendengar apapun dari balik dinding. Sang ibu meyakinkan bahwa tidak ada apapun. Semua yang didengar Peter hanyalah halusinasi karena rasa takut. Keesokan harinya Peter berangkat sekolah. Seperti hari-hari sebelumnya, Peter yang pendiam seringkali diganggu oleh teman-temannya. Hari itu di sekolah, mereka kedatangan seorang guru baru bernama Devin. Saat jam istirahat tiba, Peter tetap berada di kursinya karena Peter takut bertemu dengan teman-temannya yang pasti akan mengganggunya. Sehingga Devin meminta Peter agar membantu pekerjaannya. Malam itu di meja makan, Peter menyampaikan keinginannya untuk berdandan di hari Halloween. Namun tampaknya kedua orang tuanya tidaklah begitu menyukai ide tersebut. Kemudian ayahnya mulai bercerita tentang sebuah kisah yang terjadi sebelum Peter dilahirkan. Pada masa itu ada seorang gadis kecil yang tinggal di rumah tua ujung jalan dengan jendela yang ditutupi kayu. Di hari Halloween, gadis itu menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu apa yang terjadi kepadanya. Bahkan sang gadis tidak pernah ditemukan. Pada tengah malam, Peter yang masih takut kesulitan tidur meski ia terus mencoba memejamkan matanya. Sementara di luar, terlihat sesuatu tak kasat mata melayang menuju ke kamar Peter. Kemudian terlihat sesuatu mendorong dinding dari baliknya. Lalu tiba-tiba terdengar suara anak memanggil nama Peter. Jelas Peter kaget. Spontan ia berteriak memanggil ayahnya. Namun suara itu mencoba menenangkan Peter agar berhenti berteriak. Tak lama ayahnya pun tiba. Ia memeriksa dinding untuk menenangkan Peter dan lagi-lagi sang ayah tidaklah mendengar apapun dari baliknya. Sampai di sini ayahnya hanya berpikir bahwa mungkin saja suara yang didengar oleh Peter itu hanya karena ulah seekor tikus. Sehingga kemudian pada keesokan harinya mereka pun memasang racun untuk membasmi tikus. Saat itu Peter sempat mengatakan bahwa racun ini memiliki aroma harum seperti kayu manis. Keesokan harinya saat jam pelajaran menggambar, Miss Devin melihat Peter menggambar seorang anak laki-laki di dalam rumah yang meminta pertolongan. Sehingga kemudian sang guru pun mendatangi rumah Peter untuk membicarakan keadaan Peter. Ia disambut dengan baik oleh Carol. Di sana Carol mengatakan bahwa memang beberapa hari terakhir ini Peter seringkali mengalami ketakutan yang saat ini ia yakini hanyalah halusinasi. Selepas kepulangan Miss Devin, Carol menanyakan maksud dari gambaran Peter karena menurutnya gambar ini adalah gambar kamar Peter sendiri. Saat itu Peter hanya mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah gambar menyeramkan yang terlintas di kepalanya. Padahal nyatanya suara dari balik dindinglah yang meminta Peter melakukan semua itu. Malam harinya lagi-lagi suara ketukan membangunkan Peter. Lalu sosok anak di balik dinding itu menyatakan niatnya untuk tinggal demi menjadi teman Peter, atau ia akan pergi jika Peter tidak mau berteman dengannya. Mendengar itu, Peter yang memang tidak memiliki teman meminta sosok itu agar tetap tinggal bersamanya. I'm sorry.
Keesokan harinya, Peter yang sedang berjalan di lapangan dengan labu Halloween didorong oleh seorang teman bernama Brian hingga terjatuh. Lalu Brian menghancurkan labu miliknya. Sepulangnya ke rumah, Peter mengadukan hal itu pada sosok di balik dinding. Sosok itu hanya meyakinkan Peter bahwa Peter sebenarnya cukup kuat jika Peter memutuskan untuk membela diri. Di sekolah, bisikan itu terus menghasut Peter agar Peter tidak menunjukkan rasa takut dan Peter harus membalas perbuatan Brian. Sehingga sepulang sekolah, Peter mengikuti Brian dari belakang. Lalu saat di tangga, Peter mendorong Brian hingga membuat Brian mengalami cedera patah tulang. Atas perbuatannya itu, Peter pun dikeluarkan dari sekolahannya dan karenanya juga Mark marah. Ia membuka pintu basement rahasia di balik kulkas kemudian meninggalkan Peter di dalamnya sebagai hukuman bagi Peter. Tak lama setelah kepergian orang tuanya, Peter menemukan sebuah rantai besar yang terhubung ke dalam ruangan lain di lantai di bawahnya. Di sana Peter melihat sebuah boneka beruang tergeletak. Perilaku Peter ini mendapat perhatian tersendiri dari Devin. Siang itu sepulang mengajar, Devin pergi mengantarkan hasil ulangan terakhir Peter, yang mana di kertas itu Devin sudah menyelipkan nomor teleponnya. Ia disambut oleh Mark yang lalu mempersilahkannya masuk. Namun situasi mulai terasa mencekam saat Devin melihat Mark memegang palu dan mendapatkan luka di tangan kanannya. Saat itu Mark beralasan bahwa luka ini didapatnya saat sedang merenovasi rumah. Mereka hanya terlibat perbincangan ringan sampai Devin meminta izin untuk melihat Peter. Tiba-tiba Carol marah karena merasa bahwa Devin meragukan mereka. Keributan itu didengar oleh Peter. Ia menaiki tangga kemudian berupaya memanggil Devin. Berulang kali Peter menggedor pintu, namun suara mesin cuci mengganggu pendengaran Devin. Karena kemarahan Carol ini, Mark meminta Devin agar segera pergi dari rumahnya. Saat menuju pintu keluar, tiba-tiba suara mesin mati sehingga terdengarlah ketukan Peter dari pintu basement. Tetapi saat kembali, tiba-tiba Mark sudah berada di sana menghalangi langkahnya untuk kembali. Mark mengatakan bahwa itu hanyalah suara mesin dan kebetulan tak lama mesin cuci kembali menyala. Malam harinya Carol dan Mark mengeluarkan Peter dari basement. Mereka memandikan Peter kemudian mengantarkan Peter ke kamarnya. Malam harinya suara itu kembali memanggil Peter. Ia mengatakan bahwa Peter harus takut kepada kedua orang tuanya yang menurutnya mereka bukanlah orang baik. Kemudian sosok itu membuat pengakuan mengejutkan bahwa sebenarnya ia adalah Sarah, kakak kandung Peter yang sudah lama dikurung oleh kedua orang tua mereka di dalam sebuah ruangan yang mana pintunya berada di belakang jam besar di ruangan tengah. Dan menurutnya hanya menunggu waktu bagi Peter untuk menjalani nasib serupa sepertinya. Untuk mencegah hal itu terjadi, Sarah mengajak Peter untuk bersama melarikan diri jika mereka sudah mendapatkan waktu yang tepat. Lalu Sarah mempersilahkan Peter untuk melihat dirinya melalui lubang yang ada di balik wallpaper dinding. Namun kemudian Peter kaget saat melihat sosoknya terlihat sangat hitam. Peter bersembunyi di dalam selimut hingga tertidur. Di dalam mimpinya Peter melihat ayahnya berdiri di sudut kamar dengan tingkah yang aneh. Begitu juga dengan ibunya yang lalu berlari menangkap Peter. Membuat Peter terbangun dan ibunya sudah berada di sana menenangkannya. Malam harinya Sarah kembali meyakinkan Peter bahwa kedua orang tua mereka adalah orang jahat. Keduanya adalah orang yang menghabisi gadis kecil di malam Halloween karena gadis itu sudah mengetahui keberadaan Sarah dan kemudian mereka menguburkannya di halaman belakang rumah. Sehingga keesokan harinya Peter mulai menggali dan mendapati perkataan Sarah itu benar adanya. Peter menemukan sebuah tengkorak di halaman belakang rumahnya. Sementara itu Carol, ia terlihat baru saja keluar dari ruangan di balik jam setelah mengantarkan makanan. Saat melihat Peter tidak berada di kamarnya, Carol berteriak memanggil sehingga dengan cepat Peter menimbun kembali tanah dan selesai tepat ketika Carol tiba di sana.
Saat itu Peter beralasan bahwa ia hanya sedang mengambil sebuah labu untuk diukir di hari Halloween. Setelah melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri, Peter tak ingin nasibnya berakhir seperti sang gadis karena sudah mengetahui rahasia ini, sehingga Peter berjanji akan berupaya melepaskan Sarah dari kurungan ini. Peter segera mengambil kertas ulangannya kemudian menelpon Devin untuk meminta pertolongan. Tiba-tiba Carol datang, lalu dengan kemarahan ia mengembalikan Peter ke kamarnya. Di sana Carol tampak kaget ketika melihat lubang di dinding. Carol terlihat ketakutan sambil mengatakan bahwa Peter sudah membuat kesalahan. Malam harinya diam-diam Peter mengintip kedua orang tuanya sedang berbincang serius mencari solusi atas permasalahan mereka. Keesokan harinya, Mark membawa Peter ke halaman belakang. Saat itu, Peter mendapati lubang sebelumnya sudah terbuka dan sudah dalam keadaan kosong. Mark meminta Peter agar membantunya menguburkan tanaman labu yang mati karena terserang penyakit pada lubang baru yang ia gali untuk menghentikan penyebaran wabah ke tanaman yang masih hidup. Sampai di sini adegan film ini mengisyaratkan bahwa Mark memang sedang menyembunyikan sesuatu atau mungkin juga penglihatan Peter sebelumnya memanglah hanya halusinasi. Malam harinya saat mereka sedang berkumpul menikmati makan malam, Carol dan Mark menyadari bahwa ada rasa yang aneh pada makanan mereka. Kemudian Carol mengatakan bahwa ia mencium ada aroma kayu manis. Spontan Mark melihat keluar jendela dan mengetahui bahwa pintu gudang telah terbuka dan Peter sama sekali tidak menyentuh makanannya. Mark mengetahui bahwa Peter sudah mencampurkan makanan ini dengan racun tikus. Saat itu Peter mengatakan bahwa ia melakukan ini karena mereka sudah menyakiti kakaknya dan ia tidak ingin bernasib sama sepertinya atau juga tewas seperti gadis yang hilang di malam Halloween. Tiba-tiba Mark merasakan sakit lalu mulai memuntahkan darah hingga akhirnya Mark pun tewas saat itu juga. Sementara Peter segera berlari dikejar oleh ibunya, tetapi kemudian reaksi racun menghentikan langkah dan hidup sang ibu. Setelahnya Peter segera membuka pintu kecil di balik jam besar, namun kemudian Peter ketakutan saat melihat sosok Sarah. Ia berlari dan mengunci diri di dalam kamar. Di halaman depan, Brian dan teman-temannya memanggil Peter untuk bermain. Tak lama, pintu perlahan terbuka, mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah Peter. Keempatnya berpencar untuk mencari Peter. Salah satunya pergi ke ruang tengah menghancurkan barang-barang. Tiba-tiba, ia teralihkan oleh rambut panjang di atas piano, kemudian Sarah menarik dan menghabisinya. Sementara Brian, ia terpeleset karena menginjak genangan darah, lalu dibuat takut ketika mengetahui bahwa Carol sudah tewas berada di dalam pintu kecil rahasia. Setelahnya, Sarah pun menghabisi satu persatu anak termasuk Brian, kemudian ia datang kepada Peter. Sarah mulai bercerita bahwa kelahirannya yang tidak normal ini tidaklah diharapkan oleh Carol dan Mark, sehingga keduanya mengurung dan membesarkan Sarah di dalam ruangan itu. Di sanalah Sarah belajar memanjat, merayap dan berburu tikus sambil menunggu Peter cukup besar untuk bisa memindahkan jam dan membebaskannya dari sini. Keadaannya berbanding terbalik dengan Peter yang hidup dengan kasih sayang dan tidur di ranjang hangat ini, sehingga kemudian Sarah menyeret Peter dan mengurungnya di dalam ruangan itu. Sementara Devin yang terus memikirkan Peter malam itu datang dan melihat kekacauan yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba Sarah muncul melukai kaki Devin lalu perlahan merangkak mendekatinya. Melihat itu Devin berniat pergi, namun teriakan Peter menghentikan langkahnya. Ia menuju ke sumber suara dan mengetahui bahwa Peter terkurung di balik dinding. Sebisa mungkin Devin berupaya menghancurkan dinding itu sampai kemudian ia mengeluarkan Peter. Bergegas mereka berlari menuju ke pintu keluar.
Devin berhasil keluar dari rumah, namun sayangnya Peter tertangkap. Lalu Sarah memasukkan Peter ke ruangan bawah basement di mana boneka Sarah tertinggal di dalamnya. Tak lama Sarah datang dengan rambut panjangnya. Perlahan ia merayap mendekati Peter. Sarah menunjukkan wajahnya yang menyeramkan, yang menjadi alasan kedua orang tuanya malu memiliki dirinya. Beberapa saat kemudian Miss Devin pun tiba di basement sehingga Sarah segera keluar menyerangnya. Namun rambut panjangnya masih tertinggal di ruangan, yang kemudian rambut itu digunakan oleh Peter untuk memanjat keluar dari ruangan itu. Peter terus menarik rambut Sarah, lalu dibantu oleh Devin mereka berhasil menjatuhkan Sarah ke dalam ruangan. Kemudian dengan cepat Peter menutup dan mengunci pintu besi itu. Do you really think this is gonna keep me down here? Every night when you lie in bed. Pada akhirnya Peter berhasil terselamatkan, namun Sarah meyakinkan Peter bahwa pintu ini tidak akan mampu mengurungnya. Bayangannya akan terus menghantui Peter dan Peter akan terus merasakan ketakutan mendalam di sepanjang umur hidupnya. Film berakhir tanpa menceritakan lebih jauh kehidupan Peter setelah ini atau juga mengungkap lebih dalam cerita masa lalu keluarganya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.